Beralih ke dunia robotik, di mana Naoki yang hampir gila karena tahu bininya masih ingat dengan kejadian di masa lalunya, sengaja mengajak Mayumi naik lift ruang angkasa untuk sekedar hilangkan kesetresannya. Saat sedang bermanja-manja, bermaksud hilangkan stresnya, malah Mayumi ini tetap saja berupaya keras untuk menceritakan kalau Naoki sebenarnya juga sudah tahu akan kemelengsengan ini dari awal. Demo Naoki, この人と付き合ってることを知ってた。 Alih-alih Mayumi menjelaskan bahwasanya ia mencintai Naoki, namun tidak seperti kala di mana saat mereka pertama kali bertemu, di mana saat itu belum meleset. Di sini Mayumi berusaha mengakhirinya. Tiba-tiba sedih sebenarnya kita tengok Naoki ini. Ya cemana lagi ya kan, udah kasep. Payah diobati, udah apa kali kayaknya ini. Mau diapakan pun susah. Kembali teringat ke masa lalu di mana saat mereka sama-sama di bumi. Di sini kita lihat bahwa Naoki yang telah menyadari akan kemelengsengan istrinya membuat ia marah-marah tak terkendali. Selesai dengan ingatan di masa lalunya, kini Naoki kembali menjumpai dokternya dengan bermaksud untuk membuatkan Mayumi sekali lagi dari versi ingatan saat mereka pertama kali bertemu. Namun ini akan menghapus seluruh ingatan Mayumi, termasuk ingatan saat pernikahan mereka. Dan ini adalah kali ketiga didatangkannya sosok Mayumi dengan versi ingatan pertama mereka bertemu, di mana saat mereka sedang makan bersama, Naoki menjelaskan seluruhnya kepada Mayumi bahwa sebelumnya mereka telah menikah dan hidup bahagia seperti layaknya rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah. Namun tentu Mayumi akan ragu apakah ia bisa mencintainya kembali. Singkat cerita, di mana Mayumi yang tidak bisa tidur bangkit dari kamar tidurnya untuk sekedar berias diri, dan ketika ia membuka laci hiasnya, tiba-tiba ia menemukan kertas yang bertuliskan, "Anata wa Naoki ni." Ohayo. Ya, dia akan membunuhmu, yang pernah ditulis oleh Mayumi yang sebelumnya. Di sini kita lihat Mayumi berusaha kabur, lalu ia menemui Kyu dan memohon agar bisa keluar dari sini secepatnya. Kyu pun langsung mengajak Mayumi naik lift luar angkasa, dan alangkah terkejutnya kita, di tempat ini ternyata sudah banyak sekali Mayumi yang pernah diciptakan oleh Naoki, yang selama ini Kyu lah yang menyembunyikan keberadaan mereka. Sempat menggosip yang berujung dengan keributan, namun di sini mereka menyusun strategi bagaimana agar bisa keluar dari tempat ini, dan mereka semua sepakat untuk memberikan masing-masing seluruh ingatan mereka kepada Mayumi yang baru agar bisa keluar dari tempat ini secepatnya. Balik ke masa lalu di bumi, saat Mayumi menyusun baju, bukan mau liburan, tapi mau minggat, tiba-tiba saja Naoki menanyakan bagaimana bisa kejadian pada waktu itu terjadi, yaitu di mana Mayumi ketahuan mencintai seorang wanita. Alih-alih tidak menjawab pertanyaan, Mayumi malah menunjukkan luka yang disebabkan oleh Naoki, di mana ketika ia marah-marah dan menyakiti Mayumi ketika ingat akan kejadian tersebut. Dan saat Mayumi memutuskan meninggalkan Naoki, di sini kita lihat Naoki membawa pisau, berupaya membujuk supaya tidak ditinggalkan, tapi pakai kekerasan. Dan di sini kita tahu bahwa ternyata kematian Mayumi sebenarnya bukan disebabkan oleh kecelakaan, melainkan karena Naoki sendirilah yang mungkin sudah sangat kesal, sehingga entah tak sengaja tapi cenderung disengaja, ia pun mendorongnya, yang membuat Mayumi langsung tewas seketika.
Kembali ke Naoki yang baru bangkit dari kursi gamingnya, langsung saja ia menemui Mayumi untuk merasakan masakannya. Namun alangkah terkejutnya ia, kenapa Mayumi yang diciptakan dengan versi ingatan pertama ini dapat mengetahui tentang masakan kesukaannya. Dan benar saja, ketika Naoki melihat ada bekas goresan di lehernya yang membuat Mayumi langsung kabur darinya. Belum selesai Mayumi yang baru transfer ingatan, di sini Naoki langsung mengejar Mayumi yang lari ke ruangan bahan baku makanan. Sempat terjadi aksi umpet-umpetan yang mana Mayumi berhasil membuatnya masuk ke dalam ruangan persembunyiannya dan langsung menyemprotkan gas yang tak berbahaya. Namun dikarenakan Naoki adalah laki-laki yang tangguh, ia sanggup bertahan dan langsung menendang pintunya hingga jebol. Alih-alih melarikan diri, tiba-tiba ya masih dengan kemampuan melempar yang sama, yang tidak seberapa, yang satu pun lemparannya tidak ada yang mengenai. Hah, mamam 100 kali. Sadar dengan kemampuannya yang tak seberapa, ia pun mencoba kabur dan akhirnya di sini Mayumi mulai tersadar akan kedatangan Naoki. Ia pun langsung memerintahkan Kyu untuk memberhentikan liftnya. Sesaat setelah lift berhenti, Naoki dengan jiwa psikopatnya kini berusaha keluar dengan anak tangga yang ada. Dan ketika Mayumi yang akhirnya telah selesai mentransfer seluruh ingatan mereka dan melakukan salam perpisahan, tiba-tiba akhirnya Naoki bisa keluar dengan bantuan pisau keramatnya. Dan saat Naoki akan menipamnya, Kyu datang menghadangnya dan menjegalnya hingga terjatuh. Sebelumnya umpet-umpetan, kini mereka kejar-kejaran. Dimana saat Naoki berhasil menangkap Mayumi dan menarik kepalanya, Kyu datang mencoba membantu karena sudah didesain untuk menjaga Mayumi. Namun akhirnya Kyu itu pun harus kena bogem oleh tuannya sendiri. Saat bersamaan, tibalah pesawat ulang-alik yang pernah dipesan oleh Mayumi sebelumnya. Dan saat Naoki akan mengeceknya, keluarlah seluruh Mayumi memeganginya, bukan melecehkannya, yang pada akhirnya lemparan Mayumi kali ini bisa tepat sasaran. Dan Mayumi menyatakan kalau manusia itu tidak mesti terlahir sempurna seperti dia, dan menganggap kalau semua ini adalah akibat kesalahan Naoki dari awal. シャワー水がこう無重力だからこう何書いてんの？ここはリビングだよ。書いてんの？私？難しいこれ顔合わせてさ。チキンの方が好きかも。 Kini Naoki kelihatan sudah tak berdaya. Dan saat Mayumi bermaksud membawa Naoki ikut bersamanya, Naoki yang mungkin dalam hatinya, udah tak botul lagi nih, pigilah kau sana, bain mabainmu, hubain mabainku, dan membiarkannya pergi sendirian. Naoki kini kelihatan sekarat, Kyu juga udah mulai bekarat. Dan saat Naoki teringat bahwa ialah yang disalahkan di sini, kalau semua ini adalah karena perbuatannya, mereka berdua pun tak mengambil pusing dan memutuskan untuk maut sajalah. Oi bayada. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah jangan pernah terlalu berupaya keras untuk merubah karakter seseorang, apalagi kalau ia udah pernah ketahuan meleset. Saya Ahmad Nawawi beserta seluruh jajaran yang disangkutkan mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda yang telah menonton. Dan jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya.